Hujan deras yang mengguyur kawasan Cibinong pada Senin 15 Agustus 2022 menyebabkan terjadinya banjir di sejumlah titik. Lokasi banjir yang paling parah terjadi di perumahan Mutiara Hijau Residen, Jalan Tegar Beriman, Cibinong. Ali, warga Mutiara Hijau Residen mengatakan banjir terjadi sejak Senin 15 Agustus 2022 malam setelah maghrib. Mana? Di sini. Yang terdampak Total mah 83, tapi yang terdampak jelas itu 55 sampai 60. 60 kakak. Ada berapa jiwa? Wah, kalau jiwa ini rata-rata kita anak 2 ya, tinggal dikalikan 4 aja. Oke. Paling tinggi berapa? 200 kakak. Kedalamannya. Kedalaman paling tinggi yang mau ditanya banjir yang keberapa nih? Yang kedua. ini yang pertama ini dulu. Hari ini dulu. Tapi yang terparah kedua kan? Terparah kedua yang 16 Juli. Kita bicara hari ini dulu. Yang hari ini Sejak kapan? 1,2 meter dari mulai tadi malam hari Senin habis maghrib 6.30. Hujan kemarin, Pak ya. Yang kedua itu kurang lebih sekitar 80 sampai 1 meter. Yang terparah itu yang di tanggal 16 Juli. Berapa tuh? Itu 1314. 3 Terus warga dievakuasi mana, Pak? Keluarga semua kita evakuasi ke kerabat mereka masing-masing. Ada sebagian juga nginep di fasilitas ibadah ya, di masjid, ada yang di musola, kita juga ada musola. Dan sisanya juga ada di jalan pakai tiket di pos satpam ya, karena harus barang-barangan memang masih pada di dalam ya. Jadi kita juga dijaga juga. Malam pas kejadian itu langsung banjir besar, tinggi atau perlahan Naiknya. Perlahan Mas, jadi itu posisinya kalau kejadian yang di 2 kali ini banjir hujan itu cuma 45 menit sampai 60 menit sebenarnya. semalam kemarin. Oke. Di kejadian yang tanggal Yang 9 semalam aja dulu, Agustus Pak. dan 15 Agustus. Semalam Oke. dulu. Nah, yang semalam itu kejadian juga sama, hujan itu 1 jam kurang lebih 1 jam 15 menitan ya. Nah, kemudian hujan berhenti itu perlahan air itu naik. Air disuruh naik. Naik Oke. pelan-pelan sampai puncaknya di tadi malam itu pukul kurang lebih jam 2 dini hari. Ketinggian paling dalam Ketinggian tuh sampai 1,2. 1,2 meter. Oke, baik. Kondisi waktu itu warga sudah siap dengan kondisi banjir dan sudah keluar dari rumah atau masih berada dalam rumah? Sebagian masih dalam rumah karena kan Kejebak, ya? kemarin itu kejebaknya kenapa? Karena kan para kepala keluarga kan masih dalam kondisi kerja ya di kantor ya. Oke. Dan di rumah itu ibu rumah tangga dengan anak-anaknya. Jadi mayoritas kejebak juga. Tapi alhamdulillah kita ambil tindakan evakuasi ya pakai perahu. Berarti malam sempat masih ada yang terjebak sampai pagi. Ada Oke, masih ada yang dievakuasi terjebak. tadi pagi. Baru dievakuasi tadi pagi ada. Oke. Ada 3 keluarga ya Pak Isa ya. Kurang lebih. Dan ada yang bertahan. Kejadian ini udah yang ke-6 Yang keenam sejak sejak 2019. Nah, kami ini warga tinggal sudah 12 tahun. Belum pernah mengalami yang namanya kebanjiran. Bahkan hujan deras pun selama 2 hari 2 malam itu surut hitungan menit. Nah, sejak dibangunnya hotel, mulai tanda-tanda itu ada. hotel apa tuh, Pak? Hotel Sayaga. Oke. Tanda-tanda itu mulai ada. Mulai banjir 1 betis, kemudian banjir kedua ke lutut, hingga sampai puncaknya. Yang paling parah kapan kejadiannya? Paling parah itu tanggal 16 Juli 2022, belum lama, 1 bulan kemarin. Itu mengakibatkan kerugian yang cukup parah. Ketinggian air itu mencapai 1,415 ya, ketinggian air. Dan kerugiannya lumayan secara materinya, itu sekitar 6 kendaraan mobil terendam, kemudian 14 motor tenggelam. Overhaul harus, dan bahkan juga sebagian belum diambil ya, masih bengkel karena memang sulit mereka mekaniknya penyakitnya. Berarti salah satu penyebab diduga dari pembangunan hotel ini kali, Pak ya. Saya yakin banget itu. Kenapa? Karena saya juga tinggal di sini dan teman-teman lain juga memang merasakan itu. Dan kebetulan secara tidak sengaja banjir ketiga itu H-2 Lebaran tahun 2002. Itu besok mau malam takbir, hari ini habis maghrib banjir. Kemudian malam itu kita coba ke gorong-gorong yang ada di hotel. Dan ternyata itu ratusan bambu bekas pondasi, herbal dan puing-puing ada di dalam gorong-gorong.
Kemudian kami minta tolong ke tim BPBD dan warga untuk turun untuk ngambil bambu tersebut. Namun kan nggak bisa secara sebelum diambilkan, kan sudah malam saat itu dan mau lebaran juga. Kemudian saya coba tanya dengan security, saya mau cari kepala proyeknya saat itu, dan security bilang udah pulang Pak karena udah bisa mau lebaran, jadi tinggal begitu aja. Nah kemudian kebanjir yang berikutnya juga demikian, bambu, sampah dan lain dalam gorong-gorong. Jadi mereka itu begitu saya tanya, dan saya juga coba interogasi dan tanya jawab ke pimpinan proyek saat itu, memang mereka buang ke bawah dan mereka mengakuinya bahwa itu iya Pak, kami buang ke bawah. Mereka akui itu kok. Saya bisa berani bisa ketemu, betul. Mereka akui dibuang ke bawah itu, dan mereka bilang dibakar dalam waktu 2-3 hari. Saya bilang iya, kalau kondisi musim kemarau, kalau hujan satu, dan nggak semua kan bahan material itu kan bisa kebakar habis. Jadi mereka mengaku itu. Jadi saya sangat bertolak belakang apabila ada pihak-pihak tertentu yang bilang bahwa itulah bukan faktor. Itu menurut saya pertanggapan. Kemarin itu kami dipanggil untuk mengikuti rapat di kantor sekretariat daerah, dan beliau berjanji akan hari ini beliau akan mengambil tindakan jangka pendeknya dengan masuk gorong-gorong, mengambil semua kotorannya, kemudian mengeringkannya. Dan itu memang dilaksanakan sejak pagi, dan memang kurang beruntungnya kami ini pada saat mereka berjanji pagi ini untuk menyelesaikan itu, tadi malam udah kejadian lagi. Itu aja yang sangat kami sayangkan. Jadi mintanya cepat ya penanganannya? Oh jelas Mas, kita berharap sih cuma satu, kok pengen kita nih ya tidak banjir lagi itu aja. Kenapa? Karena kita nih beli rumah nggak murah gitu, dan kondisi sekarang kita lihat mungkin orang 100 juta aja belum tentu mau beli gitu. Dan ya menurut saya juga ini kan areal perumahan, dan RT 05 ini satu RT dan satu komplek ini, RT 5 RW 9 itu kan posisi kalau kita lihat kan tetanggaan dengan pusat pemerintahan, jalur utama. Maksud saya, ayolah buka mata lihat gitu kan. Di jalur itu kan jalur yang menurut saya jalur penting ya. Ini kan kita cuma 70 meter dari jalan raya. Perhatikan dengan serius gitu. Jangan tunggu gerakan di mana teman-teman pers ngangkat baru itu bergerak. Pengen nggak sih Pak di sini di lingkungannya ada dibangun serapan gitu biar bukan itu bisa. Itu cita-cita kami, kalau memang itu hal terbaik dari pihak instansi, mangga. Kami sama harapan itu Mas.